Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 33, Saudara. Ya, bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada Musa, kemuliaanku akan aku perlihatkan kepadamu, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih setia, kasih karunia kepada siapa yang aku mau beri kasih karunia, dan aku akan mengasihani siapa yang ku kasihani. Jadi saudara, ya Tuhan itu memberi kasih karunia-Nya kepada orang yang mau Dia beri. Makanya jadilah orang-orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, jadilah orang-orang yang mau menjadi sahabatnya Tuhan. Dan kali ini kita akan lanjutkan Keluaran pasal 34, dua loh batu yang baru. 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Ya, jadi kita ingat dulu Musa diberikan loh batu, dia pecahkan ketika dia turun dari atas gunung, dia melihat bangsa itu menyembah lembu, dia lempar loh batu itu dan loh itu pecah, dan Tuhan suruh ya dia membuat lagi dan Tuhan akan menuliskan ya sebagai pengganti dari loh yang dulu sudah pecah. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Ya, kata Tuhan. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Kita tahu karena Tuhan itu Tuhan yang kudus, jadi tidak boleh sembarangan. Ya, tidak ada orang yang boleh naik selain Musa yang dipilih Tuhan, tidak boleh ada kambing, domba, lembu, sapi atau apapun yang makan di padang rumput gunung itu karena pasti akan mati. Ayat yang keempat. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. 5 turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Ayat 6, berjalanlah Musa lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan kepada anak, kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat 8, segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Saudara, Musa meminta untuk bisa melihat kehadiran kemuliaan Allah itu. Ya, dan inilah tanggapan Tuhan. Ya, apakah kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah itu adalah karakternya, sifat-sifatnya, bahkan caranya berhubungan dengan makhluk ciptaannya. Perhatikanlah bahwa Allah itu tidak memberi Musa suatu penglihatan mengenai kuasa dan keagungannya, tetapi mengenai kasihnya. Kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kemurahan, anugerah, belas kasihan, kesetiaan dan pengampunan, serta keadilannya. Kasih dan kemurahan Allah benar-benar luar biasa ya, dan karena itu kita beruntung saudara. Karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa. Musa berkata, engkau Tuhan yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya, yang membalaskan dosa, dan juga ya yang pasti akan menghukum orang yang bersalah. Di dalam kasih setia Tuhan itu juga ada penghukuman. Ingat ya saudara, bukan hanya ya kasih setia tetapi tidak ada penghukuman. Banyak orang menganggap Allah itu dalam perjanjian lama adalah Allah yang murka. Ya, dia hanya Allah yang ditakuti. Tetapi ingat, dari sini kita melihat bahwa Musa mengatakan ya, sifat-sifat Allah itu Allah yang baik, ya Allah yang penuh kasih, Allah yang suka mengampuni, menerima ya pertobatan orang, bahkan ya dia Tuhan yang penuh kasih setia. Jadi tidak selama-lamanya dia murka. Ya, ketika orang bersalah dan berdosa ya maka Tuhan murka, tapi kalau tidak,
maka kasih setianya itu selalu panjang sabar. Bahkan Dia Tuhan yang mau menunggu pertobatan umatnya ya. Musa berkata di sana, Engkau Allah yang maha pengampun, ya Allah yang maha penyayang. Lalu ya dikatakan di sana, segeralah Musa berlutut ayat 8. Ya Musa segera berlutut ya, lalu Tuhan di sana Musa juga berkata, Engkau Allah yang membalaskan. Ya, membalaskan dosa bapak-bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Mengapa dosa itu berdampak kepada keturunan, pada anak cucu kita, saudara? Jadi jangan main-main dengan dosa. Karena dosa itu berdampak pada keturunan kita, pada anak cucu kita. Ya, ini bukanlah hukuman yang sewenang-wenang, saudara. Anak-anak tetap akan menderita karena dosa orang tua mereka. Ya, karena itu pikirkanlah ya. Hati-hati dengan dosa-dosa itu, misalnya saudara ya, ketika Anda terikat dengan dosa alkohol, ya dosa-dosa yang terlihat dengan jelas ya, dosa amarah, kepahitan, dosa-dosa ya kenajisan, percabulan, perselingkuhan, itu akan ya membawa kutuk. Jadi lihat anak-anak yang hidup bapaknya itu selingkuh terus, ya pasti anak-anaknya juga akan rusak ya. Karena itu kita harus berpikir untuk melakukan dosa. Ya, dosa-dosa yang terlihat jelas itu konsekuensinya itu sangat mengerikan. Ya, sehingga kita bisa melihat ada anak-anak yang menjadi homoseksual, lesbian, mereka jatuh dalam seks bebas dan lain sebagainya, itu karena dampak dari dosa orang tua. Pasti saudara, ya seperti halnya kebenaran itu akan berdampak membawa berkat bagi anak cucu kita, sebaliknya dosa pun membawa dampak, membawa kutuk dalam kehidupan anak cucu kita. Ya, dosa mungkin akan mengakibatkan Anda menderita saat ini. Tetapi dosa itu ya juga bahkan dapat menimbulkan kepedihan yang paling rawan kepada keturunan anak cucu kita, saudara. Ya, karena itu hati-hati ya, berpikir 2 kali kalau mau melakukan dosa. Sebab dikatakan Engkau Tuhan yang membalaskan dosa ya bapak-bapak kepada anak keturunan ketiga dan keempat. Tetapi bagaimana Bu kalau anaknya bertobat ya, makanya kita harus putuskan kutuk. Ya, ketika kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, kita katakan, Tuhan aku putuskan kutuk atas keturunanku dari nenek-nenek moyangku, kutuk itu aku putuskan dalam nama Yesus, sampai di sini stop. Jadi kutuk itu tidak turun lagi kepada anak cucu kita. Sebab kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya, ketika kita hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan, maka tidak ada dosa yang bisa menimpa hidup kita ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Ayat yang ke-10, firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, aku akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. 11, tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. 13, sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara, Tuhan memperingatkan kepada Musa, Tuhan akan menghalau musuh-musuh mereka, orang Yebus, ya orang Kanaan, orang Hewi, orang Feris. Tuhan berkata, awas jangan sampai engkau membuat perjanjian dengan mereka, supaya engkau jangan masuk ke dalam jerat mereka. Jadi Tuhan melarang saudara bangsa ini membuat perjanjian dengan orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang hidup di dalam dosa, supaya jangan menjadi jerat. Sebaliknya Tuhan bilang, mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka. Ya, dan jangan sampai kamu menyembah kepada Allah yang lain. Kenapa? Karena Allah kita itu adalah Allah yang cemburu, kata Tuhan. Jadi jangan saudara ya,
Jangan coba-coba, Allah kita itu Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka bersinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan bersinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berbuat sinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Ya, Tuhan memperingatkan agar mereka tidak boleh ikut-ikutan. Ya, dengan bangsa itu menyembah berhala, ya, membuat Allah lain, patung-patung dan lain sebagainya. Tuhan bilang kalau sampai engkau ikut dengan mereka, maka anak-anakmu akan bersinah dengan anak-anak mereka, lalu mereka akan sama-sama hidup, ya, menyembah kepada Allah lain. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi kepada bangsa ini, saudara. Ayat 18, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Ya, Tuhan berkata, jadi Allah menyuruh umat Israel agar tidak ikut dalam upacara-upacara keagamaan, ya, agama bangsa ini, saudara, ya, karena itu akan merubah kesetiaan mereka kepada Tuhan. Penyembahan orang kafir tidak mungkin dicampur dengan penyembahan kepada Allah yang kudus, ya. Tuhan itu Tuhan yang cemburu, ingat saudara, ya. Jadi ketika tugu-tugu keramat itu dan tiang-tiang, ya, mereka menyembah Baal, ya, itu disebut dengan, ya, tugu-tugu dan berhala-berhala yang mereka bangun. Ayat 19, segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga engkau ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ayat 21, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil dan pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Allahmu Israel, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. 25, janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memasak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel telah melihat Musa, ya, nampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikanlah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai.
Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkannya kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi kita melihat di sini saudara, Musa wajahnya bercahaya karena 40 hari 40 malam dia bersama-sama dengan Allah. Ya, dan bangsa itu dapat melihat jelas kehadiran dan kemuliaan Tuhan lewat wajah Musa yang bercahaya. Saya percaya ya dia Tuhan yang akan senantiasa memberkati menyertai hidup kita ketika kita taat kepada dia dan selalu setia mengikuti janji-janjinya. Karena itu mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih buat hak istimewa yang Tuhan berikan pada kami untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Bapa, mereka yang ada masalah, persoalan, pergumulan, Tuhan turut bekerja campur tangan. Tuhan memberkati-Mu di dalam kehidupan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati-Mu dalam pekerjaan-Mu. Dia memberkati Engkau dalam kesehatan dan keuangan-Mu diberkati Tuhan sehingga Engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bahkan bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.